Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Fauzi, NRP 20. Kali ini akan menjelaskan mengenai getting data from user pada Y Framework. Jadi jika sebelumnya kita sudah bahas advanced database, jadi kali ini kita akan bahas dari sisi input. Nah, jadi pada input user ini kita bisa membuat form. Jadi cara utama untuk membuat form di sini itu dalam Y itu kita bisa melalui ini ya, di Y widgets lalu di active form. Nah, pada banyak kasus form yang ditampilkan ke pengguna itu mempunyai relasi. Jadi punya relasi seperti one to many, many to one to one, many to many. Jadi seperti itu ya dengan model. Nah, model yang terhubung dengan tabel database yang berbasis Y DB Active Record. Lalu model yang berdiri sendiri, jadi berbasis Y base model. Jadi ada dua kasus model pada form yang akan ditampilkan ke pengguna. Lalu semua yang berada di antara active form begin dan active form end itu pada kode PHP itu akan diletakkan dalam tag HTML form. Jadi kalau dalam coding HTML itu nanti tagnya form. Jadi pada file HTML yang akan di-generate. Nah, untuk membuat elemen pada form yang beserta label dan validasi JavaScript-nya itu dapat dilakukan dengan memanggil metode seperti ini. Jadi kita memanggil active form lalu kita memanggil metode field. Jadi untuk membuat elemen seperti itu. Lalu kode PHP yang menggunakan active form field itu akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen ini ya, tag form, tag label, tag input, dan tag-tag lainnya sesuai template yang digunakan. Nah, atribut name pada elemen tag input itu akan di-generate secara otomatis dengan pola nama model kurung siku nama atribut. Nah, misalnya seperti ini ya, login form, nanti atributnya ini username. Jadi model dari login form, atributnya dari username. Jadi seperti itu. Ini contohnya ya. Contohnya ini. Jadi di sini ada model login form, itu punya atribut username, password, email. Di sini ada rules-nya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Selanjutnya akan dijelaskan. Ini view-nya seperti ini. Nah, ini penggunaan formnya di sini ya. Jadi form field modelnya apa, dan di sini kita menggunakan atribut username. Jadi seperti itu. Model atribut, model atribut. Nanti akan dihasilkan yang seperti ini. Jadi seperti itu ya. Lalu lanjut. Jadi ada yang namanya validasi input. Jadi aturan dasar itu jangan percaya input dari pengguna gitu. Selalu lakukan validasi. Jadi kita selalu siap siaga dari human error input user. Jadi tidak selamanya user itu sesuai inputannya dengan yang kita inginkan. Pasti mungkin ada user yang jahil atau mungkin ada user yang memang benar-benar tidak tahu inputnya. Jadi untuk menghindari hal tersebut kita perlu lakukan validasi input. Ini aturan dasarnya. Nah, input dari pengguna yang dimasukkan melalui model itu dapat divalidasi dengan memanggil metode ini, Y base model validate. Jadi akan divalidate pada ini, Y base model. Nah, metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Jadi return value-nya ini boolean. Jadi bisa digunakan pada if ya, statement if. Lalu jika memungkinkan, secara default validasi input ini dilakukan di sisi klien. Jadi bisa menggunakan JavaScript jika memungkinkan. Jadi contoh codingnya seperti ini ya. Ini jadi kita model load dari ini ya. Dari app request post lalu itu divalidasi. Apakah inputnya valid gitu. Kalau inputnya valid, maka block if itu akan dijalankan. Jika tidak itu, maka block else akan dijalankan dan akan ditampilkan pesan error dari model. Nah, kalau tidak ada input nanti render view contact. Jadi seperti ini ya. Validasi input. Jadi hampir sama seperti handling exception. Lalu ada yang namanya roles. Tadi kan saya sudah jelaskan roles. Jadi lebih jelasnya seperti ini. Jadi untuk membuat metode validate tadi itu dapat bekerja, kita perlu mendeklarasikan role untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Jadi saling berhubungan roles dengan validation.
Nah, rule untuk validasi itu dapat dibuat dengan mengoverride metode YBase model roles. Jadi kita override ini ya dari YBase model, itu kita override. Nah, metode ini harus mengembalikan nilai dalam array dari rule yang dibuat. Jadi nanti fungsi rule itu nanti bentuknya langsung return, itu isinya array semua. Jadi seperti ini. Nah, setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diberlakukan dan tipe dari validator, misalnya required, email, string, etc. Nah, setiap rule itu dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Jadi bisa banyak. Kita bisa mengatur banyak atribut untuk kita rule. Keywordnya itu core validators. Jadi inti dari validator agar bisa berjalan. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi email itu harus sesuai dengan email address yang sesuai. Jadi ya ada add-nya, mungkin ada dot-nya gitu kan. Lalu nama email dan birthdate itu dibutuhkan, required. Jadi name, email, birthdate ini penjelasan, jadi required. Lalu ada city attribute. Jadi itu ada maksimal itu 50. Jadi panjangnya itu maksimalnya itu tidak boleh lebih dari 50. Jadi seperti itu. Lalu ada namanya custom error message. Jadi hampir semua tipe folder itu memiliki pesan error masing-masing. Untuk mengkustomisasi atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan property message ketika mendeklarasikan sebuah rule. Jadi beberapa folder itu mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error yang lebih detail. Jadi pada rules ini kita juga bisa mengkustomisasi error message. Jadi ini ya, apa atributnya, lalu tipe rules-nya, dan ini message-nya. Jadi misalnya name required, nah nanti pesan errornya seperti ini. Anda harus mengisi nama. Jadi seperti itu ya. Lalu untuk pay grade integer itu kalau main nanti gini, max itu lebih dari 10, dan too big nanti nilai terlalu besar. Jadi seperti itu. Gabungan dari error message rules. Lalu ada yang namanya conditional validation. Jadi validasi itu juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Jadi conditional validation. Jadi hanya kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah, hal di atas itu dapat dilakukan dengan cara mengisi property when dengan menggunakan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan property when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Nah, fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Jadi contohnya seperti ini. Ini contoh penggunaan when ya. Jadi conditional validation. Jadi ketika pesan model ini maka akan return USA. Dan enable client validation itu menjadi false. Jadi ini penjelasannya. State attribute itu tidak boleh kosong kecuali atributnya itu di Amerika. Jadi seperti itu ya. Lalu di state 2 ini atribut itu tidak boleh kosong, sama ya di USA, tapi ini bisa untuk klien gitu. Validasi di sisi klien. Jadi bedanya itu ya. Ada when client ya. Lalu lanjut ada yang namanya data filtering. Jadi pada banyak kasus itu masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, misal spasi kosong sebelum dan sudah nama user. Misal mengganti atribut yang kosong dengan nilai tertentu. Jadi validation itu juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Jadi mungkin kalau lebih lanjut ke dalam validation itu ada yang namanya data filtering. Jadi juga cukup penting karena untuk menghindari error gitu ya. Misalkan kita nggak menerima spasi, itu ada spasinya, itu perlu kita bersihkan dulu. Baru kita cek rules-nya. Nah, tapi ini kita juga bisa melakukan validation rule juga untuk mengatasi data filtering. Jadi misalnya seperti ini. Jadi username email itu nanti akan ditrim sebelum disimpan. Terus username email itu akan default. Jadi username itu akan 0 jika mereka itu emang kosong gitu kan. Nah, itu nanti ini juga bisa kita set default value-nya. Jadi kalau levelnya itu memang kosong, itu nanti akan diisi 1 gitu. Nah, ini contohnya lagi. Assign from and to with a date 3 days and 16 from today if they are empty. Jadi kalau misalnya from dan to itu kosong, itu akan diisi
6 hari dari sekarang, 3 hari atau 6 hari dari sekarang. Jadi seperti ini. Jadi bisa dibuat kompleks juga gitu data filtering. Lalu kita lanjut ke uploading. Jadi pada uploading ini ada yang namanya uploading single file. Jadi untuk buat form yang menerima file upload, kita ikuti langkah-langkah berikut. Jadi yang pertama itu membuat atau membuat model agar dapat menangani file upload. Jadi mungkin kita tambahkan atribut untuk atribut yang ingin sebagai ini wadah dari upload. Terus kita tambahkan inputnya gitu. Input untuk uploadnya. Nah, ini lalu kita juga view-nya kita ubah gitu, agar bisa menerima file upload. Jadi seperti mungkin ada tombol upload button. Lalu kita juga membuat controller yang bisa hubungkan dengan view dan model. Jadi nanti dari upload di view nanti akan dihubungkan ke model. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini kita perlu menggunakan ini ya, kelas YWeb uploaded file. Lalu tambahkan sebuah variabel atau atribut baru untuk menerima file pada model. Misalnya ini ya, file 1 ini. Jadi ini sebagai atribut penampung. Lalu tambahkan role yang dinyatakan bahwa atribut file itu di atas adalah sebuah file. Jadi kita ini ya, untuk file variabel file 1 ini untuk menampung suatu file itu kita perlu deklarasikan role-nya. Jadi seperti ini. Extension-nya itu misal atau GIF atau JPG. Jadi intinya file. Nah, kita juga dapat menambahkan validasi, misal untuk memastikan bahwa yang dapat hanya file dengan ekstensi JPG dan GIF aja. Jadi ini ya, aturan filenya harus file. Nah, itu extension kita juga bisa beri role, jadi hanya GIF dan JPG saja. Jadi seperti itu ya. Sangat banyak itu yang bisa kita kustomisasi. Nah, ini di sisi view-nya kita menambahkan parameter ini, option and type multipart form data. Jadi memang seperti ini ya, di web programming itu memang seperti ini. Kalau misal kita ingin upload file itu kita perlu ini, and type multipart form data. Nah, ini nanti metode file input akan membuat form input yang akan menerima file. Jadi sudah ada metodenya gitu. Itu nanti akan terbuat otomatis inputan untuk upload user tersebut. Nah, ini di sisi controller seperti ini. Jadi controller bertugas untuk membuat antara view dengan model. Jadi gunakan kelas ini ya pada controller upload file. Terus itu disimpan menggunakan save as. Jadi ini ada hubungannya sama advanced database ya. Jadi seperti ini. Model new upload form itu nanti dihubungkan ini pada requestnya, lalu akan disimpan di sini ya, dari upload file itu get instance level 1, lalu dicek divalidasi gitu. Setelah itu jika berhasil nanti akan dialihkan ke view. Jadi seperti itu. Nah, kalau multiple file bagaimana? Jadi untuk buat form untuk mengupload beberapa file bersamaan, kita perlu melakukan beberapa perubahan. Jadi model itu kita tambahkan properti ini, max files sebanyak berapa gitu. Lalu pada view kita ubah dari atribut model menjadi bentuk array, karena kan banyak file. Jadi dari file satu ini menjadi file satu array. Lalu pada properti multiple true itu kita tambahkan gitu, properti multiple true pada metode file inputnya. Terus pada kontrolnya itu kita ganti get instance dengan get instances. Lalu kita perlu menggunakan for each untuk menyimpan semua file, karena kan diperlukan looping gitu karena ada banyak item. Jadi seperti ini ya, contoh kodenya bisa dilihat ya, bisa dilihat sendiri. Ini yang paling jelas ya perubahannya dari yang sebelumnya. Ini kodenya sama seperti sebelumnya, cuma yang diubah ini yang bagian warna merah. Tambahkan max file, tambahkan ini multiple true pada parameter file inputnya. Lalu di sini kita tambahkan looping untuk menyimpan itu save as. Oke, sudah sekian penjelasan teorinya. Jadi selanjutnya kita akan coba praktekkan gitu, upload file pada project web yang sebelumnya kita sudah buat. Itu kita akan lanjutkan untuk menambahkan fitur upload file. Jadi sebelum itu saya bacakan latihan dulu ya. Jadi latihan ini kita akan menambahkan kemampuan untuk upload gambar pada fungsi create dan update dari item. Jadi ini pada backend. Nanti kita fokus backend dulu, nanti lalu kita pindah ke frontend. Jadi pada frontend ini kita bisa menambahkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi frontend. Jadi pada halaman utama itu langsung ada daftar produknya gitu, ada gambarnya ya. Nah, itu tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Nah, ini pastikan user yang sudah login yang bisa membeli produk.
Jadi seperti itu latihannya ya. Oke, jadi langsung kita praktekkan. Jadi ini langsung kita buka database-nya ya. Kita buka database-nya, lalu kita buka ini table dari website yang kita gunakan. Di sini kan nama saya Project MyMart. Lalu pada tabel item itu kita tambahkan kolom baru, tambahkan atribut baru. Kita buka structure. Ini kita tambahkan kolom baru, jadi namanya kolom gambar. Ini kita go. Ini kita namakan gambar. Gambar ini tipenya varchar ya, varchar. Lainnya 100, lalu nolnya kita centang. Jadi jaga-jaga kalau misalnya emang 0 agar tidak terjadi error. Oke, kita berhasil nambah gambar ya. Jadi di sini setelah kita berhasil membuat kolomnya, kita mulai mengubah pada bagian backendnya. Kita otak-atik backendnya. Jadi kita masuk ke backend, lalu kita buka view dulu ke item. Jadi kita ubah view-nya dulu ya, agar terdapat ini input dari file input. Jadi kita buka form.php. Nah di sini kan ada inputnya. Ini kita tambahkan input ini. Kita tambahkan input buat file input. Nah jadi seperti ini ya. Jadi nanti di bawah kategori ID itu ada file input persis. Jadi seperti itu. Lalu di active form ini kan karena kita ada file inputnya, kita ubah menjadi ada itunya type multipart form data seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini saya kodenya sudah membuat, tinggal saya copy. Ini saya ubah jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kita save. Jadi untuk sisi view dari item form backend sudah kita ubah ya. Lalu kita ganti ke model, mulai ke model. Jadi kita buka models item. Jadi pada models item ini kita tambahkan rules. Di rules ini kita tambahkan ini, kita tambahkan enter. Di sini saya juga sudah saya tulis ya kodenya. Oke, jadi seperti ini ya. Lalu kita save. Jadi seperti ini rulesnya. Jadi gambar tuh bentuknya file. Lalu kalau misalnya emang kosong itu nanti akan di skip, akan true. Lalu extension itu hanya berupa JPG dan PNG. Lalu di atribut label sini kita tambahkan juga gambar. Jadi seperti ini kodenya. Saya kopikan dulu. Jadi seperti ini, agar bisa terbaca atribut label. Lalu selanjutnya di sini kan kita upload image. Nah ini nanti kita perlu direktori untuk menyimpan image-nya. Jadi kita buat direktori baru bernama image di direktori backend web. Jadi pada backend web, di sini kita tambahkan direktori baru. Jadi new folder namanya, saya namakan img. Itu terserah teman-teman nanti bisa dinamakan apa. Di sini saya namakan img. Lalu pada img ini jadi diingat ya, buat img ini namanya diingat, nanti akan kita ubah di bagian controller. Itu nanti ada hubungannya sama directory ini yang kita buat. Jadi kita buka controllers, lalu setelah kita buka controllers itu kita buka item controller, lalu kita tambahkan ini ya, seperti yang jelaskan modul sebelumnya, itu tambahkan use uploaded file. Saya tambahkan. Nah ini di bagian if ini nanti saya ganti. Ini saya ganti. Ini kodenya saya sudah buat ya.
Saya ganti menjadi seperti ini. Oke, jadi saya akan jelaskan. Jadi pada kode ini nanti akan dilakukan ini ya, load dari request dari post ya. Nah di sini nanti kita manggil upload file untuk get instance. Jadi ini modelnya atributnya dalam gambar. Kan sudah ada atribut gambar ya. Jadi pada modelnya. Nah lalu jika ini modelnya itu akan divalidasi. Jika memang betul itu akan dilakukan save. Nah kalau misalnya tidak empty gambarnya itu nanti akan dibuat seperti ini. Akan dilakukan proses saving ya. Jadi nanti namanya itu juga ada intinya di save seperti ini. Ini dibuat di dalam atributnya gitu. Nanti akan di save. Nah false ini nanti akan melewati itunya. Menyimpan data tersebut tanpa validation. Jadi seperti itu. Lalu jika memang ini itu akan dilewati modal save. Lalu di sini akan diredirect ke view. Jadi nanti URL ada view ID. Jadi seperti itu kodenya. Lalu di bagian paling bawah kita tambahkan fungsi baru ya. Jadi fungsi buat action view gambar. Jadi buat fungsi baru di sini ya. Di action view gambar. Jadi action view gambar ini tujuannya untuk meload gambar yang sudah disimpan di direktori ini IMG tadi kan. Nah ini. Jadi IMG ini bisa kalian ubah. Misalnya kalau emang kalian tadi simpan gambar, itu bisa kalian ubah jadi gambar. Ini nanti ya namanya, ini nanti get alias ya. Jadi kita buat alias. Lalu nanti akan mereturn dalam bentuk send file. Jadi seperti ini ya, sintaksnya. Agar bisa menampilkan gambar. Nanti ini akan diproses lebih lanjut lagi di view yang lain. Lalu kita beralih ke ini view view item index.php. Jadi di sini lalu kita tambahkan ini ya, helpers URL pada importnya. Jadi seperti ini. Lalu kita tambahkan kolom di bagian ini nanti. Tambahkan baru. Tambahkan kolom ini itu di bagian ini. Klik view widget kan. Itu pada setelah kategori ID itu kita tambahkan seperti ini. Dan nanti akan menampilkan gambar itu. Jadi nanti ini akan ID, nama, press, ID ini gambar yang sudah kita simpan. Jadi seperti ini. Jadi kelasnya dari ini ya, data kolom. Lalu headernya gambar, formatnya raw, lalu value-nya ini. Seperti ini ya. Nanti akan mengembalikan dalam bentuk gambar. Dalam value-nya itu mengembalikan dalam bentuk gambar. Jadi seperti itu untuk di view indexnya. Lalu kita buka lagi di backend controllers. Item controller. Jadi seperti ini. Jadi kan kita tadi sudah mengubah if di bagian create-nya, lalu kita akan mengubah di bagian update-nya. Jadi jika kita melakukan update, itu nanti hampir sama kodenya. Kodenya hampir sama seperti yang di create, cuma di sini ada variabel tambahan itu. Ini saya pastikan ya kode yang baru. Jadi seperti ini. Seperti ini. Cuma bedanya itu ada variabel baru. Jadi kenapa ada variabel baru? Karena ini kan sebagai penyimpan gitu dari model yang sudah ada. Jadi nanti itu akan ditimpa gitu. Jadi intinya sama gitu ya. Intinya seperti ini. Jadi sama. Jadi kalau misalnya memang not empty itu akan seperti ini. Kalau misalnya memang nggak empty itu akan dilakukan create gitu. Jadi hampir sama seperti create. Hanya saja ini untuk update. Jadi ditimpa gitu. Lalu jika kita sudah mau action update-nya, kita bisa beralih ke backend views item. Jadi backend views item item di view.php. Jadi pada view di PHP ini pada bagian detail view
ini ya, widget ini itu kita tambahkan gambar. Jadi seperti ini ya, bersama seperti yang sebelumnya. Kita tambahkan seperti ini. Jadi sama seperti yang sudah saya kode sebelumnya. Di bagian widget tadi ya, sama karena ini detail view widget sama. Nah ini setelah kita sudah ini ya, setting-setting tadi view model dan kontrolnya, kita bisa mencoba di sisi backend untuk mengupload gambar. Jadi bisa kita coba, kita akses ya. Oke, jadi kita buka ini ya di item index, lalu kita coba update salah satu produk yang sudah saya buat. Di sini saya coba ini ya. Ini kan karena belum ada gambarnya, jadi masih gambar ini ya, gambar kayak alternatif gitu. Jadi seperti ini. Kita coba edit. Nah, edit kan berarti update. Kita coba choose file. Nah, di sini saya udah ini ya. Udah saya ntar saya cari dulu ya. Oke, jadi ini ya, saya pilih ini ya, G102 PNG. Jadi kan ekstensi yang diperbolehkan tuh JPG dan PNG, seperti rules yang sudah kita buat. Coba upload ini, kita coba save. Oh, mohon maaf, di sini masih ada error ya. Ini saya coba benerin dulu. Oke. Sudah berhasil ya. Tadi saya ada salah di bagian ini, di bagian kontrol tadi belum saya save ternyata. Jadi buat teman-teman jangan lupa save ya di kontrol ini. Jadi sudah benar, jadi untuk action update-nya ini sudah benar ya, nggak ada yang salah. Jadi bisa dilihat ya, action update-nya seperti ini, lalu untuk action create-nya seperti ini. Jadi ini saya mencoba yang Anepro 2. Nah ini kelihatan ya. Nah, sekarang saya coba yang sebelumnya di Logitech G102. Saya coba lagi. Ini kita update, kita pilih ini 102 PNG. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu alhamdulillah berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil di sisi backend untuk mengupload gambar. Nah langkah selanjutnya itu kita akan mencoba untuk mengubah di bagian front end ya. Jadi agar user itu bisa melihat gambar yang sudah diupload di sisi backend. Kan sudah ada di database gitu kan. Terus ini juga ada di IMG. Ini saya perlihatkan ya. Sudah saya. Nah, jadi sudah dipisah di ini. Jadi seperti itu. Lalu langkah selanjutnya, kita masuk ke front end. Kita ke bagian model dulu. Front end, models, item. Karena kan yang berhubungan dengan gambar kan item ya, model item. Itu kita tambahkan kolom gambar. Jadi seperti ini. Tambahkan kolom gambar. Itu kita tambahkan rules-nya. Jadi di sini ya. Di sini sama. Lalu kita tambahkan atribut labelsnya. Jadi sama ya, model item front end sama back end. Lalu kita masuk ke controller. Jadi kita ubah di bagian controller, control item controller. Jadi pada item controller ini kita tambahkan fungsi action view gambar, sama seperti di back end. Jadi tujuannya agar kita bisa melihat gambarnya. Jadi kita tambahkan paling bawah saja. Jadi seperti ini ya. Sama ya, ini kenapa kok kita menggunakan backend? Karena kan memang lokasi gambar itu ada di backend kan. Jadi di web IMG itu adanya di backend. Jadi di front itu kita nggak tambahkan IMG. Jadi direktori untuk penyimpanan gambarnya ada di backend. Oleh karena itu kita menggunakan aplikasi backend. Jadi seperti itu. Lalu kita mencoba mengubah ini ya, default rootnya, jadi agar pada halaman utama itu langsung menunjukkan list
produk beserta gambarnya. Jadi kita ke front end, lalu kita ke config di main.php, itu di bagian ini default rootnya. Default rootnya kan ini item index kan, mungkin di praktikum sebelumnya ini pernah diubah, itu kita ubah jadi set index. Jadi seperti ini, set index. Nah ini set index kita edit ya di view-nya, di view site index.php, lalu kita kasih komen ini di bagian ini karena memang tidak dibutuhkan. Ini sampai di div kedua. Jadi ini ya, buat body content kita beri komen, lalu di bagian nih, di bagian tombolnya juga kita kasih ya biar tidak nampak ya buttonnya. Lalu di ini kita ubah sesuka kita gitu. Jadi ini saya ubah menjadi ini ya, color store. Selamat datang di color. Silahkan berbelanja awan. Jadi seperti itu ya contohnya. Lalu kita tambahkan, jadi setelah wrapping di Genbutron ini tambahkan ini kode untuk menampilkan list data. Ini tambahkan kode ini ya, PHP seperti ini ya, saya sudah buat kodenya. Nah ini jadi ini karena menggunakan Active Data Provider kita perlu import beberapa library. Jadi ini saya tambahkan use ya, tambahkan use, mohon maaf, jadi ini ya, kita tambahkan use di sini. Jadi agar kita bisa menggunakan model item, kita bisa menggunakan list view, dan kita bisa menggunakan Active Data Provider. Jadi saya akan jelaskan ya, pada Active Data Provider ini nanti akan sama seperti pada ini ya, penjelasan saya sebelumnya di Advanced Database kan kita menggunakan Active Data Provider. Jadi ini akan sebagai provider data. Nah di sini itu ada atribut pagination. Jadi kita bisa menggunakan paginasi pada penampilan data yang akan kita ambilkan. Di sini kita ukuran halamannya kita buat 10 gitu. Jadi agar ini juga ya, minimalisir gitu ya itemnya biar nggak terlalu banyak, dan juga biar loadingnya cepet juga dan bisa lebih rapi juga. Lalu selanjutnya ada yang list view. Jadi list view ini akan menampilkan, jadi akan render list item. Nah list item ini nanti kita akan buat gitu, akan buat file baru di view set ini. Jadi di set ini kita buat file baru ya, itu namanya ini list item, sesuai yang ditulis, list item.php kita tulis. Nah ini kodenya sudah saya tulis ya semuanya, jadi langsung saya jelaskan habis ini. Oke, di save. Jadi di sini mohon maaf ya, errornya ini karena ini new kan new ya, jadi seperti ini. Oke, jadi saya akan jelaskan di bagian list item. Jadi di list item ini tujuannya untuk mencetak wrapping artikel ini. Jadi artikel ini mencakup informasi mengenai database gambar, database item gitu. Jadi item beserta gambar. Jadi yang pertama tampilkan itu adalah image ya. Jadi image ini akan diambil dari URL ini ya, view gambar. Jadi dari ini, dan namanya seperti ini.
Lalu setelah itu kita akan menentukan title. Jadi seperti title ya, title modelnya seperti apa, terus detailnya seperti apa. Nah ini nanti ada pilihan di sini nih, jangan cukup penting. Di sini ada ini pengecekan is quest. Jadi apabila belum login itu nanti akan tidak bisa mengakses tombol buy. Jadi tidak bisa mengakses beli ini. Jadi yang bisa mengakses itu hanyalah orang yang sudah membeli. Jadi kalau misalnya itu quest, jadi belum login, itu akan ditampilkan tulisan ini. Jadi please login to buy this item. Jadi seperti itu, kita sudah menerapkan itu ya. Sistem seperti itu, jadi hanya yang sudah login yang sudah membeli, yang bisa membeli. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya di langkah terakhir di bagian view item di bagian view item view itu kita ubah ini ya, sama seperti sebelumnya. Kita di bawah kategori ID kita tambahkan atribut gambar. Jadi kita tambahkan ya, tambahkan atribut gambar. Jadi seperti ini sama ya seperti backend dan juga sebelumnya. Lalu kita tambahkan ini kan kalau pakai URL, kita tambahkan helpers URL. Ini langsung saya copy. Nah jadi seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk codingnya. Lalu kita coba praktekkan gitu. Kita coba praktekkan, kita masuk sebagai front end. Oh mohon maaf, di sini ada yang salah, saya coba benarkan ya. Oke, jadi alhamdulillah sudah ketemu ya, errornya itu ada di bagian sini, bagian namespace-nya. Tadi sebelumnya saya menggunakan up, jadi bukan, karena di G itu saya buatnya kan front end ya, itu saya ganti jadi front end gini ya, bener. Jadi item ini bisa diakses ya, item find. Nah ini hasilnya nanti jadi seperti ini ya. Ini saya sudah coba jadi seperti ini ya. Kalau masuk ini langsung ke ini color store. Selamat datang di, silakan berlanjut. Nah ini kan posisinya kita masih belum login kan, kita masih sebagai guest. Nah di sini nanti ada keterangannya, please login to buy the system, please login to buy the system. Jadi seperti itu. Seperti itu. Sekarang kita coba login gitu. Jadi apakah berhasil? Kita login. Nah, kita berhasil login sebagai Fauzi. Kita coba buy ya. Nanti langsung diarahkan ke halaman view ini. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan praktikum dari saya. Jika ada yang salah atau mungkin ada yang masih kurang, mohon dimaklumi ya. Dan juga semoga bermanfaat dari video saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.